kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teori Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Mikro. Sebelum memasuki ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jackson, NIM 20622011064 dari kelas AN2. Nama saya Angel dengan NIM 20622011062 dari kelas AN2. Nama saya Erwin dengan NIM 20622011077 kelas AN2. Nama saya Lydia Octavia dengan NIM 2062201053 dari kelas AN2. Nama saya Rani Putri Muslim dengan NIM 20622201015 dari kelas AN2. Baik, marilah kita memulai materi pada malam hari ini. Materi pertama akan dibawakan oleh Angel. Masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dengan persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan, ataupun masyarakat untuk membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri merupakan kegiatan seseorang, perusahaan, ataupun masyarakat untuk memproduksi maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Yang pertama itu ada masalah kelangkaan. Kelangkaan itu muncul apabila keinginan manusia yang lebih tinggi daripada sumber daya yang tersedia. Maksudnya adalah keinginan manusia itu relatif tidak terbatas, tetapi terhalang dengan sumber daya yang kita miliki itu relatif terbatas, jadi tidak bisa memenuhi, muncullah kelangkaan. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan keinginan untuk memperoleh barang dan jasa. Keinginan ini pun ada dibagi menjadi dua jenis, yaitu keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli atau yang disebut dengan permintaan efektif. Yang kedua itu keinginan yang tidak disertai dengan kemampuan kita untuk membeli suatu barang ataupun jasa tersebut. Lalu ketiga ada jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang di sini kita terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Barang ekonomi ini merupakan barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Sedangkan barang cuma-cuma itu kita dapat memperoleh dan kita hanya dapat menikmati hasilnya tanpa adanya usaha untuk memperoleh barang tersebut. Barang ekonomi itu seperti beras, makanan, barang produksi industri, dan barang cuma-cuma itu seperti udara, oksigen, air hujan, sinar matahari. Lalu barang ekonomi, dia di sini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama barang konsumsi, barang yang kita pakai, makanan, pakaian, sepeda motor. Barang modal, barang yang kita tanamkan, itu seperti mesin, peralatan bengkel, bangunan kantor. Lalu ada barang akhir yang kita langsung dapat konsumsi ataupun pakai langsung, yang sudah melewati proses produksi. Yang pertama itu ada roti, kursi, mobil. Lalu yang keempat itu barang setengah jadi atau barang yang masih dalam proses, belum berbentuk barang yang bisa langsung kita pakai, yaitu ada tepung gandum, karet, minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Kemudian ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tanah dan sumber daya alam. Yang kedua ada tenaga kerja. Yang ketiga modal. Dan yang keempat ada keahlian keusahawan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Jackson. Definisi ilmu ekonomi. Menurut seorang ahli ilmu ekonomi bernama Profesor P. A. Samuelson, definisi ilmu ekonomi berbunyi, ilmu ekonomi adalah
Suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan tanpa sepengetahuan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi di masa sekarang dan masa datang kepada berbagai individu dan berbagai golongan masyarakat. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ketiga adalah ekonomi terapan. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya terjadi dalam perekonomian, atau bisa juga didefinisikan studi yang berusaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan menguraikan fakta-fakta ekonomi atau bekerjanya lembaga-lembaga atau unit-unit dalam ekonomi. Yang kedua adalah teori ekonomi. Ialah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Selain itu, teori ekonomi juga berikan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Bidang ini biasa disebut dengan kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Lydia. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu tentang sifat-sifat teori ekonomi. Sifat-sifat teori ekonomi mempunyai 4 unsur penting, yaitu definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel-variabel yang sifat-sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Yang kedua, sejumlah asumsi-asumsi atau permisalan-permisalan mengenai keadaan yang harus berwujud supaya teori tersebut berlaku dengan baik. Ketiga, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Yang terakhir adalah satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang akan berlaku. Baik, yang pertama yaitu variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan atau besaran yang dapat diukur, yang nilainya dapat berubah-ubah. Variabel dibedakan menjadi 2, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang sifatnya diterangkan di dalam teori tersebut. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen tetapi ia ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda di luar teori tersebut. Yang kedua, asumsi. Teori harus membuat penyederhanaan atas kejadian-kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat, yaitu dengan membuat permisalan-permisalan. Biasanya disebut dengan ceteris paribus, atau hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Sifat hubungan itu dapat dibedakan kepada 2 golongan. Yang pertama dinamakan hubungan langsung, yaitu keadaan di mana perubahan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bersamaan. Kalau pendapatan masyarakat bertambah, maka konsumsi mereka akan bertambah juga. Merupakan satu contoh daripada hubungan yang bersifat hubungan langsung. Sifat hubungan kedua itu dinamakan hubungan terbalik, yaitu apabila nilai-nilai variabel yang dibicarakan berubah ke arah bertentangan, kenaikan harga yang menyebabkan permintaan menurun adalah contoh hubungan yang terbalik. Yang keempat, yaitu membuat ramalan. Menerangkan mengapa peristiwa tersebut berlaku dan apa yang menjadi penyebabnya sehingga bentuk peristiwanya adalah seperti itu. Kemudian, bagian 5. Alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah kurva. Bisa dilihat dalam kurva tersebut, suatu grafik mempunyai 2 sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letak horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus pada sumbu horizontal. Pertemuan di antara kedua tersebut dinamakan origin atau titik asal, dan nilainya adalah 0. Tiap sumbu menjelaskan nilai suatu variabel. Pada titik 0, nilai variabel adalah 0.
dan makin jauh dari titik nol, nilai variabel makin tinggi. Dengan demikian, pada sumbu tegak, makin ke atas kedudukannya, nilai yang ditunjukkan adalah makin besar. Pada sumbu datar, makin ke kanan kedudukannya, maka nilainya akan semakin tinggi. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Rami. 6. Mikroekonomi. Teori mikroekonomi adalah ilmu ekonomi kecil. Maka definisinya adalah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro atau yang sering ditulis mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Aspek yang diterangkan oleh teori mikroekonomi adalah 1. Interaksi di pasar barang. Pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak berwujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu barang. Aktivitas tawar-menawar yang menjadi interaksi di pasar barang akan menghasilkan harga yang sesuai kesepakatan bersama. Harga kesepakatan ini yang secara tidak sadar menjadi harga keseimbangan pasar. Ekonomi mikro dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam interaksi penentuan harga tersebut. 2. Tingkah laku penjual dan pembeli. Dalam analisis ini, pertama, penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Kedua, para pembeli berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperolehnya. Maka, teori ekonomi menunjukkan, pertama, bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan, yaitu uang, untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya. Kedua, bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Pembeli atau konsumen menginginkan untuk memenuhi barang kebutuhannya dengan pendapatan atau dana terbatas, sementara penjual menginginkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Perilaku atas keinginan tersebut menjadi fokus dari kajian ekonomi mikro. Untuk menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan. Pertama, aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. 2. Aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi karena adanya tujuan yang ingin dicapai. 3. Penjual ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara konsumen menginginkan harga serendah-rendahnya untuk barang yang dibutuhkannya. 3. Interaksi di pasaran faktor. Interaksi antara pembeli dan penjual faktor-faktor produksi di berbagai pasaran faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi dan banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan. Pasar faktor produksi menjadi salah satu komponen fokus kajian dalam ekonomi mikro. Pasar ini menyediakan barang-barang kebutuhan produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Interaksi pada pasar faktor produksi juga melibatkan rumah tangga produsen yang memberi andil bagi ketersediaan berbagai pasar kebutuhan produksi yang tersedia di pasar faktor produksi. Rumah tangga produksi ikut terlibat dalam pasar ini untuk mendapatkan barang-barang yang akan mereka butuhkan sebagai timbal balik dari barang yang mereka
produksi. Aktivitas dalam pasar faktor produksi juga akan memunculkan keseimbangan harga dari aktivitas tawar-menawar. 7. Tujuan ekonomi mikro. Tujuan ekonomi mikro yang pertama adalah melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk, barang, dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Kedua, melakukan analisis kegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar dengan persaingan sempurna. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Erwin. 8. Ruang lingkup teori ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro adalah konsumen dan produsen. Dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen ini adalah individu-individu pada rumah tangga, masyarakat, organisasi, atau perusahaan. Mikroekonomi mengkaji perilaku penjual dan pembeli, termasuk interaksi keduanya dalam pasar faktor produksi. Singkatnya, ruang lingkup ekonomi meliputi beberapa hal berikut. 1. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. 2. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. 3. Teori perilaku konsumen. 4. Teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. 5. Pasar persaingan sempurna. 6. Pasar monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. 7. Permintaan akan input. 8. Mekanisme harga dan distribusi pendapatan. 9. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro terdiri dari 3, yaitu A. Teori harga. Harga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada dalam pasar serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Analisis dilakukan terhadap teori harga yaitu 1. Proses pembentukan harga. 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. 3. Hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran. 4. Bentuk-bentuk pasar. 5. Konsep elastisitas permintaan dan penawaran. B. Teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Analisis terhadap teori produksi adalah 1. Semua yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa. 2. Tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen. 3. Kombinasi dari faktor produksi yang dipilih untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. C. Teori distribusi. Teori distribusi tujuannya adalah untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Sekian materi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih kepada dosen kami dan saudara-saudari yang sudah tonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, dapat hubungi kontak kami. Terima kasih.